Shalom, selamat pagi saudara. Pada pagi hari ini saya kembali menyampaikan mengenai sumber asumsi. Pada bagian yang kedua saya mengarah kepada untuk menghindari kita menjadi sumber asumsi adalah menjaga tingkah laku dan sikap kita. Satu ayat yang saya dapat dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ini ayat yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Ayat ini berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Seorang pengikut Kristus yang sudah mengenal bahwa kita adalah anak Allah yang kita mau diselamatkan lewat pengorbanan Kristus, sudah seharusnya menjaga sikap kita, sudah seharusnya memperhatikan tingkah laku kita, perkataan kita, dan cara berpikir kita juga sesuai dengan apa yang Kristus lakukan. Dalam perikop ini Rasul Paulus si Timotius ini menyampaikan bahwa Rasul Paulus ke Timotius menyampaikan bahwa walaupun kamu muda, tetap kamu harus menjaga perkataanmu. Jangan sampai perkataan kita menjadi satu perkataan yang melukai orang, sehingga kita tidak menjadi sumber asumsi buat orang-orang di sekitar kita bahwa kita nggak benar. Bukan hanya itu, kita juga di dalam sini ayat ini dalam tingkah lakumu, tingkah laku kita pun tetap, dan inilah yang harus kita benar-benar jaga untuk kita tidak menyinggung, kita tidak menyakiti orang lain. Karena lewat tingkah laku kita bisa saja orang lain akan akhirnya berpikiran atau berasumsi menjadi tidak baik kepada kita. Hal ini menjadi sangat krusial kalau kita tanpa kita sadar kita lakukan dengan sembarangan, tanpa kita berpikir bahwa orang lain akan memanfaatkan atau berpikiran walaupun apa yang kita lakukan itu sesuatu yang baik. Banyak kali dalam kehidupan saya berusaha untuk melakukan sesuai dengan rambu-rambu atau SOP perusahaan, terutama dalam bekerja perusahaan, dan etika-etika yang berlaku. Tetapi cara melakukan itu seringkali juga bertentangan atau mengarah atau menjurus kepada pemikiran orang bahwa saya melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya kita juga sebagai pengikut Kristus, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga, dengan Allah kita, seharusnya kita pasti diberikan oleh Bapa di surga lewat Roh Kudusnya hikmat untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang harus kita lakukan pada saat itu. Karena tidak mungkin kita dibiarkan melakukan sesuatu
secara liar. Pasti ada rambu-rambu atau pengingat dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan itu kurang tepat. Walaupun mungkin saat itu kita lakukan dengan benar. Sehingga orang menimbulkan pemikiran-pemikiran yang mengasumsikan bahwa kita melakukan kesalahan. Apalagi kita dalam lingkungan atau suatu komunitas yang mungkin kita menjadi salah satu anggap penanggung jawab, tetapi seolah-olah kita melindungi salah satu dari anggota komunitas itu akan menjadi hal yang akhirnya orang lain akan berpandangan berasumsi. Tetapi pada saat kita melakukan dengan semuanya terbuka, semuanya jelas bahwa kita begini, kita begitu karena memang ada hal-hal yang memang benar. Orang lain akan lebih netral sehingga tidak berasumsi negatif kepada kita. Memang kita tidak bisa mengatur orang lain untuk dapat berpikir positif, selalu positif tentang kita, tetapi yang bisa kita lakukan, kita bertindak positif kepada siapapun. Oleh karena itu pada pagi hari ini mari saya mengajak kita semua, mari kita menjaga sikap kita, tingkah laku kita, perkataan kita dengan sesuatu yang benar, yang baik, sehingga tidak menimbulkan asumsi kepada orang lain bahwa tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berasumsi negatif tentang kita, berasumsi sesuatu hal yang mungkin mereka tidak tahu tentang kita, sehingga anggapan itu, pandangan itu menjadi liar dan semakin berbahaya. Mari kita lakukan bersama, dan saat ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini biar Tuhan yang pimpin kami, sehingga apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, Engkau yang berikan hikmat buat kami semua, sehingga kami mampu Tuhan melakukannya. Terima kasih Tuhan, dan kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.